Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik yang sangat menarik, yaitu mengenai gadai syariah. Nah, yang beranggotakan saya sendiri, Fitriani, kemudian Halimatus Sadiah, Maulana Edial Habib, Izzah Muhammad Humam, dan Fauzi Akmal Ahmadi. Nah, di sini pada pembahasan kali ini ada 4 topik utama yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian pegadaian syariah, kemudian sejarah pegadaian syariah dan landasan hukum gadai, kemudian konsep rukun dan akad transaksi gadai, dan yang terakhir adalah berakhirnya akad rahan, jasa dan produk pegadaian syariah. Nah, yang pertama itu apa sih pengertian dari pegadaian syariah atau rahan? Nah, rahan atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Rahan tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atau utang, tetapi barang jaminan tersebut atau marhun tetap berada dalam penguasaan rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Kemudian untuk sejarah pegadaian syariah ini, kita mulai terlebih dahulu sejarah di Indonesia. Nah, pada tahun 1746, sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Liening kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. 1901 Pegadaian Negara pertama di Sukabumi tanggal 1 April 1901. Kemudian pada tahun 1928 perubahan badan hukum menjadi jawatan. Pada tahun 1961 perubahan badan hukum dari jawatan ke PN. Kemudian pada tahun 1969 perubahan badan hukum dari PN ke Perjan, dan pada tahun 1990 perubahan badan hukum dari Perjan ke Perum. Pada tahun 2003 masih berlangsung, yaitu berdirinya unit layanan gadai pegadaian berprinsip syariah. Nah, pada tahun 2012 perubahan badan hukum dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012. Next. Nah, kemudian setelah memahami sejarah yang ada di Indonesia tentang pegadaian syariah, kemudian sejarah gadai di dunia. Nah, kita mulai dari Cina. Di Cina, toko gadai sudah ada sejak 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Usaha ini sangat diawasi dengan ketat, sehingga sangat mustahil melakukan tipuan atau pembohongan. Secara khusus, pelanggan diberi waktu 3 tahun untuk menebus properti mereka, dan mereka tidak dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi dari 3% per tahun. Kemudian di Yunani dan Romawi. Di Yunani dan Romawi dianggap sebagai pencetus sistem gadai modern. Di Romawi mereka memiliki aturan atau sistem gadai sendiri atau Romance law. Seperti pegawai di toko pegadaian harus memakai seragam, furnitur khusus, dilarang melakukan perjanjian dan sebagainya. Kaisar Augustus mengkonversi harta-harta rampasan perang atau harta dari penjahat menjadi harta negara dengan sistem gadai Romance law. Harta negara ini kemudian boleh dipinjamkan kepada rakyat tanpa bunga. Nah, di Eropa berpertengahan, yaitu di Italia, sistem perjanjian mulai diterapkan dan sudah umum di seantero Eropa. Hal ini dikarenakan tuntutan uskup-uskup Italia untuk meminjamkan uang kepada orang miskin. Pada suatu keadaan, keuntungan bisa diperoleh dari nilai perjanjian yang ada. Tahun 1998, hal serupa juga diterapkan di Bavaria. Nah, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Halimatus Sadiah. Baiklah, selanjutnya itu landasan hukum gadai. Nah, Al-Quran didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Next, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 DSN MUI 3 tahun 2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang rahan menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penerima gadai atau murtahin mempunyai hak untuk menahan barang jaminan atau marhum bih sampai semua utang nasabah atau rahin dilunasi. Yang kedua, barang jaminan atau marhum bih dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah atau rahin. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan barang gadai. Nah, penjualan barang gadai itu yang pertama itu apabila jatuh tempo, pihak pegadaian harus memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya. Selanjutnya, apabila nasabah tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah. Nah, syarat yang ketiga itu hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Nah, syarat yang keempat, kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Maulana Edil. Baiklah, selanjutnya itu konsep gadai syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern. Asas rasionalitas atau sebagai suatu konsep normatif yang mengarah pada keyakinan seseorang dengan alasan seseorang dapat percaya dan bertindak. Selanjutnya itu asas efisiensi atau asas yang menentukan bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Selanjutnya yaitu asas efektivitas, yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya itu ada rukun gadai. Apa saja yang menjadi rukun gadai? Yaitu yang pertama ada marhun bin atau utang, dan marhun atau jaminan, rahin dan murtahin atau terdapat orang yang berakad, dan sigot atau ada ijab dan kabul. Selanjutnya itu ada syarat sah gadai. Yang pertama orang yang berakal dan sigot. Yang kedua yaitu ada barang yang dijadikan jaminan. Yang ketiga yaitu hutang. Selanjutnya akad perjanjian transaksi gadai syariah. Yaitu yang pertama ada qard al-hasan, mudharabah, bai muqayyadah, dan ijarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah berakhirnya akad rahan. Berakhirnya akad rahan ditandai dengan barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, lalu rahin membayar hutangnya. Lalu rusaknya barang rahin bukan karena tindakan atau pengguna murtahin. Selanjutnya memanfaatkan barang rahan dengan barang penyewaan, hibah atau sedekah baik dari pihak rahin maupun murtahin. Selanjutnya, apa saja jasa dan produk pegadaian syariah? Yang pertama adalah pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penaksiran nilai barang.
Yang ketiga penitipan barang atau ijarah. Yang keempat adalah gold counter. Selanjutnya, apa perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional? Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memperlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. Cukup Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.